Baik, ini saya rekam ya. Jadi tugasnya sudah dibagi minggu lalu, teman. Pokoknya videonya kalau nggak di-upload gitu nggak ngerti. Jadi ya saya paham lah. Ini karena biasa disuapin. Baik, kita masuk ke tugas ya. Tugas akhirnya adalah membuat project ya, buat project analisis dan desain. Dan login di aplikasi ini Learning Management Pak Subur kemarin, kemudian cek di profil di tempat Anda mata kuliah, analisis desain, tinggal klik ini ya, tugas akhir. Nah, bisa klik tugas akhir. Di sini, di kelas ini ya, sudah ada nama-nama Anda, tampak sekali masih penuh, artinya memang belum mengerti tugasnya. Jadi hari ini sudah mulai dikerjakan. Itu bisa Anda lihat di sini ya, petunjuknya pengerjaan. Anda bisa lihat di sini prosedur pengerjaan tugas akhir. Langkah pertama adalah mendaftar di sistem ini. Jadi Anda perlu mendaftar lagi ya, caranya mendaftar di sini. Dan yang mendaftar adalah ketua kelompoknya. Jadi gini, Anda sepakati dulu di antara teman-teman Anda yang Anda membuat tugas ya. Sepakati dulu siapa nama ketua kelompoknya. Nanti ini yang akan bertanggung jawab mendaftarkan anggotanya. Minimal 2 orang, maksimal 4 orang ya. Kalau saya ditanya lagi ini, kalau sudah kerja kelompok itu namanya kelompok ya minimal 2 orang, nggak boleh sendirian. Kalau sendirian itu individual ya. Ya, jadi kelompok itu minimal ya ada 2. Tujuannya apa sih? Tugas kelompok ini tujuannya adalah saling belajar gitu ya. Jadi yang sudah mengerti bisa mengajari yang belum mengerti. Juga belajar mengenai kerja tim. Karena di mata kuliah ini yaitu analisis dan desain itu mengutamakan kerja tim juga. Selain kerja tim juga kita dalam proses belajar di mata kuliah ini adalah pertama kita belajar individual dulu, biasanya sebelum UTS kita belajar individual. Nanti setelah UTS baru kita belajarnya adalah kelompok. Nanti kalau sudah selesai semua, kita evaluasi lagi di UAS ya. UAS itu adalah mengetahui sampai di mana pemahaman Anda mengikuti mata kuliah ini, baik ketika Anda belajar mandiri individual tadi ataupun belajar kelompok. Jadi belajar kelompok itu tentu saja untuk menggali wawasan baru. Ya. Dari situ kita evaluasi di UAS sehingga muncul hasil akhirnya. Oh, anak ini belajar, oh anak ini tidak belajar, oh anak ini sedang-sedang, dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Oleh karena itu di sini adalah penekanannya belajar kelompok ya. 2 orang supaya mereka saling berbagi, saling berkomunikasi, saling belajar menyelesaikan masalah ini. Selain itu, latar belakang tugas ini juga mengevaluasi hasil tugas Anda ya. Hasil tugas Anda itu banyak sekali yang bikin ini ya. Bikin ini aduh, bikin susah keren. Bikin susah itu gimana ya, gak ngerti-ngerti gitu ya. Dengan tugas kelompok ini mudah-mudahan bisa ngerti lah gitu ya. Soalnya membuat ini aja loh susah kan. Jadi sudah dikasih tugas tapi masih nggak bisa, itu bisa dilihat di hasil ini ya. Soalnya gini ya. Ini masih mending ya, masih mending. Jadi ini masih sering menemukan bikin proses itu masih nggak ngerti ya. Contoh ini ya.
Sistem ya ini ya. Sistem penjualan barang cicilan. Misalnya gitu ya, bos minta. Skop ya deskripsinya ini digunakan untuk memantau cicilan pelanggan dari Tempo. Fungsi yang diharapkan adalah sistem harus mengelola data barang yang akan dijual kredit. Sistem harus mengelola data pelanggan, cicilan, dan laporan ini. Ini masing-masing yang dijelaskan deskripsinya ya. Kocaknya apa namanya? Algoritma deskriptifnya itu yang diminta tadi ya. Titiknya mana Pak? Yang ini. Karena ada deskriptifnya tadi. Langkah-langkah bagaimana menjadi mengelola barang yang akan dijual secara kredit. Prosesnya kayak apa sih? Nah, jelasin di sini. 1 sampai selesai. Nanti begitu juga dengan ini, mengelola data pelanggan. Proses bisnisnya mengelola pelanggan ini apa? Buatin deskripsinya. Mengelola cicilan pelanggan. Pelanggan nyicil itu prosesnya kayak apa sih? Bayar dulu kan, bisa ngutang dulu apa gimana? Nah itu menurut Anda gimana? Proses bisnis yang ada di tempat itu bagaimana? Nah untuk kali ini Anda boleh menghayal dulu, berimajinasi dulu boleh. Taruhlah imajinasimu itu adalah hasil dari observasi. Tapi karena nggak ada yang diobservasi, udah kamu menghayal dulu melihat yang ada di lapangan saat ini ya. Di medsos atau di internet Anda bisa boleh survei di situ. Oh caranya cicil itu begini. Pelanggan harus membayar tanggal 5 sebelum masa deadline itu jatuh tempo ya, jadi temponya tanggal 10 maka dia harus membayar tanggal 5 dulu misalnya gitu dan seterusnya saya nggak tahu itu bagaimana prosesnya. Nah tulis di sini ya masing-masing ini prosesnya, proses bisnis ini yang kita maksud. Saya tangkap ya. Nah kalau Anda menjawab cuma 1 ini kan kurang jelas. Enggak. 1 aja kan kurang menjelaskan tentang yang lain-lain. Jadi artinya di sini sudah apa yang ada diminta di sini paling enggak sudah ada deskripsinya semuanya di sini. Masing-masing caranya jelaskan dulu baru nanti digabung satu-satu. Nah, dari proses bisnis ini Anda buat activity diagramnya kan? Ya. Nah, activity diagram ini kan nanti di sini kan ketemu siapa aja usernya. Ya, kalau kita lihat di sini apa sih yang jadi entitas di sini? Oh, ternyata barang pertama. Terus kemudian ada pelanggan. Ya. Terus kemudian ada laporan. Laporan itu siapa ya ini? Manajemen kan? Berarti usernya ada berapa kira-kira? Nah, baru activity diagram. Activity diagramnya ketemu kan? Ada berapa user? Nah, itu masa 1 kan? Enggak. Kalau kemarin kan dicontohkan cuma 1 aja. Jadi activity diagram ini berdasarkan apa ya ada di sini. Ada berapa user di sini ketemu. Nanti ada dari sini juga ketemu nih. Nah, pelanggan. Ada siapa lagi? Tukang kredit. Yang nagihin itu siapa sih? Kemudian ada admin. Ya. Jadi ini adminnya nggak ada. Di belakang mestinya ada ya. Slot-slot gitu ya, baris-baris gitu ya. Ini cuma 1 aja, thread gitu. Saya tangkap ya. Nah, ini activity diagram ini berdasarkan ini ya, berdasarkan pengamatan. Nanti bikin use case itu ada 2. Use case berdasarkan sistem yang sudah ada, andai kata di sini sudah ada sistemnya. Andai kata di sini sudah ada sistemnya, sistem yang lama. Maka use case-nya Anda buatkan sistem yang lama. Berdasarkan yang kasus ini, 1, 2. Karena ada sistem yang lama, kalau ada sistemnya ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Nggak perlu use case. Use case itu hanya menyediakan kalau ada sistem. Nah, jadi use case seperti ini kan sistem ini, kotak ini. Iya nggak? Nah, kalau ada sistem di sistem yang lama, gambarnya use case-nya.
Nanti bikin use case baru lagi untuk sistem yang baru. Jadi 2 kalau ada sistem sebelumnya. Saya tangkap ya. Tapi kalau nggak ada sistemnya di sini, di atas ini, ya sampean bikin 1 aja use case, tapi sistem yang baru. Saya tangkap ya. Sistem yang baru itu berdasarkan desainnya sampean. Memperbarui ini, membaca ini kan manual ini. Ya, ini kan manual ini. Nah, flowchart ini kan manual ini, belum ada sistem. Nah, bikinkan sistemnya di sini yang baru, use case-nya. Ada 2 ini, pelanggan sama admin. Gitu ya. Saya tangkap ya, kira-kira ya. Itu use case. Nanti buatkan nomor 4 yang pending itu apa? Activity diagram. Activity diagram itu berdasarkan sistem yang baru. Dia menjelaskan mengenai pelanggan berinteraksi dengan memilih barang. Ini kan kita nggak tahu ceritanya ini. Pelanggan memilih barang itu langkah-langkahnya seperti apa. Kan nggak tahu kan? Ya. Nah, buatkan activity diagramnya antara pelanggan dengan memilih barang. 1. Pelanggan dengan membeli barang kredit. 2. Pelanggan mengisi formulir. 3. Ada banyak ini. Ada berapa? Tinggal dihitung tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti di nomor 4 activity diagramnya ada berapa? Hah? Ada berapa? Ya ini sejumlah ini. Berapa? 8. Berarti activity diagramnya ada 8. Menjelaskan masing-masing ini. Masa 8? Nah, 8 itu untuk pelanggan. Untuk admin ada berapa? Nah, itu bikinkan activity diagramnya. Jadi, jelaskan di sini. Nanti kerja kelompok, bagian ketua itu bagi, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini. Rata. Jadi lengkap. Begitu juga dengan use case description. Use case description itu menjelaskan deskripsi tentang pelanggan berinteraksi dengan memilih barang. Memilih barang ini kan kita nggak jelas ini. Tapi sudah dijelaskan dengan activity diagram kan? Nah, activity diagram dijelaskan lagi deskripsinya di sini. Nah, memilih barang. Sudah betul ini memilih barang. Tapi dijelaskan deskripsinya. Use case memilih barang ini untuk apa? Nah, jelaskan memberi hubungan berdasarkan untuk memilih barang. Oke deh, jadi ada pilihan-pilihan barang, ya, pencarian juga. Primary aktornya sejalan dengan ini, kalau pelanggan ya pelanggan. Nah ini sudah betul. Ya. Kemudian secondary aktornya, oke, artinya nggak berinteraksi kan sama ini memilih barang. Kalau dia berinteraksi berarti secondary dia. Mengisi data, nah ini secondary. Nah di sini. Include use case, extend use case, apakah ada? Kalau di gambar ini memang nggak ada ya. Tapi kan ada edit, delete, apa? Tambah gitu kan? Ada kan di sini? Nah itu pakai include, extend nggak? Nah, kita tambahkan di sini nanti detailnya ya. Nah, mungkin tambahin di sini. Include-nya apa? Extend-nya apa? Extend itu kan pilihan ya. Kalau include wajib ya. Sekarang prekondisi dan postkondisi saya rasa jelas ya. Prekondisi itu sebelum memilih barang, user itu ngapain dulu gitu ya. Bukan ini prekondisi bukan harus memiliki niat. Lah ngapain? Niat itu sudah urusannya dia mau beli apa enggak. Kita nggak tahu, jangan ngurusi hal-hal yang gaib gitu ya. Jadi dia mau beli itu dia punya akun nggak, paling nggak gitu ya. Dia bisa memilih itu punya apa, apakah harus login dulu gitu misalnya. Paling nggak dia harus
tahu alamatnya dulu kan ya. Aku mau belanja di Bibli nih. Bibli alamatnya mana ya gitu ya. Ngerti dulu alamatnya, bisa mengakses. Nah, itu precondition juga. Nah, sebutin di sini. Mau belanja apa, barang apa gitu. Khusus misalnya aku mau beli kamera nih. Aku beli lensanya aja nih. Lensa itu gimana ya? Spesifikasinya ini misalnya gitu. Nah, jadi dia ada niat untuk beli barang tapi spesifik gitu loh ya. Barang apa? Boleh juga nih. Niat untuk beli barang, boleh. Pos kondisi ini kalau sudah memilih barang, apa tindakan selanjutnya? Sudah memilih barang, apa tindakan selanjutnya? Setelah memilih niat, loh, bukan. Artinya sudah memilih barang. Apa yang harus dia lakukan memilih barang? Masih belanja lagi kah? Atau check out gitu ya? Atau langsung bayar gitu ya? Bayarnya lewat apa? Sebutin pos kondisi. Main flow berarti urut-urutan ketika memilih barang. Sorry ya, jadi bukan membeli barang ya. Membeli kan masih di bawah ini. Jadi masih memilih barang. Ada urut-urutannya, langkah-langkahnya apa? Nah, sebutin di sini. Ya. Kalau kayaknya beli ini kurang deh. Gitu ya. Nah, 2A itu berarti menjelaskan tentang ini. 2A itu artinya alternatif itu kalau ada kegagalan ya. Ada error, gitu. Errornya apa kira-kira yang harus bisa diselesaikan? Sebutin di alternatif. Ya. Kayak saya nih kemarin, saya 2 kali beli. Jadi saya beli, janjinya di situ di pedagang 5 menit ya. 5 menit langsung selesai. Tapi jangankan 5 menit ya, 3 hari aja nggak selesai-selesai ya. Itu bagaimana? Nah, berikan di alternatif loh. Kalau pembeli itu nggak menerima barang sampai batas waktu yang ditentukan, apa yang terjadi? Nah, sebutin. Ya harus lapor ke, minta duitnya dibalikin ke. Nah, nggak tahu prosesnya Anda bikin itu kayak apa. Masing-masing orang punya biaya sendiri, punya pola sendiri, punya cara sendiri. Jadi algoritmanya masing-masing kelompok bisa jadi berbeda kan? Ya mungkin sama kan? Kalau sama berarti contekan. Iyalah, gimana kalau sama kan? Orang punya pikiran sendiri-sendiri untuk tampil semua. Nah, kita kan dipikir. Nah, begitu juga dengan ini ya. Nah, ini membeli barang, betul ini. Ya, nah, ini. Nah, ya ini betul. Ya, penting ada langkah-langkahnya. Alternatif plus itu mesti ada lah, ya. Kegagalan itu mesti ada failure ya. Ketika failure itu bagaimana solusinya? Mesti ada ini. Jangan nggak ada. Ya. Nggak mungkin lah nggak ada, mesti ada. Jadi itu ya. Ada berapa ini? Nah dihitung sini ID pakai ID ya. 8 ya ini. Oh 8. Ini admin, ini pelanggan. Mestinya adminnya ada banyak ini. Ada berapa tadi? Admin tuh 2, 3, 4, 5. 5 aja adminnya ya. Tapi kalau dilihat dari sini berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh iya betul 5. Kalau pelanggan ada 8. Nah dihitung aja tuh 2, 3. Tuh 3-nya kok admin. Harusnya pelanggan juga ya. Tapi di sini ada dia sebutin di sini ya. Oh iya sekarang. Berarti di sini harus menceritakan admin dan pelanggan di sini, Mas. Ya, ini harus menceritakan admin dan pelanggan. Jadi satu. Ini kan admin doang nih. Pelanggannya gimana, Bang? Nah, di sini pelanggannya adalah primer. Nah, pelanggannya diceritakan juga. Pelanggannya sudah ini, Pak. Satu aja. Oh, satu aja. Menggunakan kepada admin terus ngapain? Masa terima hak itu aja? Kan mesti ada tindak lanjutnya. Nah, apa nih? Satu ini. Dan seterusnya. Jadi lengkapnya ya. Nah, nanti di tugas itu juga demikian. Setelah dibikin ini ada dikumpulkan mulai sampai tanggal 11 besok ya. Yang mana itu Pak? Yang tugas ini ya. Jadi
Setelah itu mendapatkan soal. Jadi kembali ke sini. Jadi di sini ada daftarkan nama teman-teman Anda, kelompok. Ya. Tutorialnya ada sudah ini ya, saya kasihkan di YouTube ya. Anda bisa ikuti. Ini nggak bisa terus karena nanti teman Anda bisa daftar nanti. Ya, jadi Anda bisa milih misalnya Mira. Tekan nih. Ini kasih dulu nama kelompoknya dulu. Nama kelompok ini sama ya. Misalnya gini. Minimal 2 orang. Ya, minimal 2 orang. Nah, kita tambahkan misalnya gini ya. Ini ada namanya sama ya. Nah, ini baru muncul ini ya. Jadi step-step ya, step-step. Jadi setelah muncul ini Anda dapatkan tugasnya. Tugasnya gampang kok, cuma harus lengkap gitu ya. Ya kayak tugas kemarin Anda kerjakan sendiri masih satu-satu, masih belum ngerti gitu ya. Nah ini usahakan ngerti gitu ya. Setelah itu Anda dapat soal ini ya, dapat soal. Setelah dapat soal, kerjain sesuai dengan petunjuknya itu. Dilihat di YouTube, materinya ada di YouTube. Ini ya. Oh ini. Materinya ada di sini sudah. Ya. Tinggal ikuti aja penjelasannya. Hanya di sini. Nah. Setelah terbentuk ini ya. Upload laporan kemajuannya. Betul. Ya, silakan diikuti template dari sini atau Anda ya lampirkan di mana tadi? Oh ini sudah ada ini saya lampirkan ini ya di bawah ini. Nanti ngecek nanti di sini ya. Baik itu tentang tugas. Tugasnya hari ini mudah-mudahan bisa mendaftar semua ini teman-teman Anda. Ya. Jangan sampai kelewatan karena kalau kelewatan ini apa namanya? Kalau kelewatan ditutup. Jadi ini kan ada penilaiannya. Yang dinilai apa aja ini? Dan nilai itu apa aja di sini ada penjelasannya. Jadi yang dinilai adalah mengumpulkan laporan kemajuan. Laporan kemajuan ini bisa 50% ya, sebelum batas waktu. Batas waktunya itu kapan? Waduh, tadi ya. Batas waktunya tadi ada di PA Info. Mana tadi? Kurang ya. PA Info. Oke. Ini ya. Jadi di sini untuk upload laporan kemajuan, Anda bisa pilih ini ya. Ini ada template-nya, Anda bisa ikuti template ini. Nah, 50% itu nomor 1 tadi sampai 5 ya. Lengkap ya. Jadi urut juga itu Anda kerjakan sampai tanggal 11. Hari ini sampai tanggal 11. Hari ini kapan? Tanggal 7 ya ini. Tanggal 11 jam 12 malam. Jadi ini kerjakan pelajaran dulu gitu ya. Pokoknya dikerjain dulu. Nanti laporan akhir kalau sudah jadi sampai kelas diagram sampai itu sampai tanggal 25 Desember. Selama ya. Tapi ya jangan nunggu sampai dekat-dekat lah. Cicil ya. Tanggal 25. Nah, itu muncul nanti di menu upload tadi. Menu upload tadi udah ada. Bagian sudah ada, yang kelas Anda ini masih belum mungkin. Nah, mungkin hari ini insya Allah. Jadi muncul setelah tanggal 6 ini muncul menu uploadnya. Jadi tanggal berapa? Tanggal 13 baru muncul yang final. Yang ini ditutup ya. Jadi kalau sudah lewat tanggal 13 ya ini ditutup sendiri. Jadi dibuka sesuai dengan waktunya. Terus presentasi, presentasi. Ya presentasi juga dipresentasikan itu ya. Presentasikan itu
dibikin video aja, nanti upload di YouTube ya. Upload di YouTube, kalau sudah selesai ini semua final, bikin videonya, presentasi, menjelaskan bagaimana Anda membuat rancangan desain tadi, mulai ngumpulin data, membuat flowchart, membuat mengamati survei lapangan, walaupun mungkin nggak di survei betulan, tapi ya logis lah, masuk akal. Setelah itu sampai bikin rancangannya, sampai bikin kelas diagram, sampai bikin antarmuka. Itu sudah ada langkah-langkahnya tadi ya, di ini ya, di modul ini. Anda boleh buka templatenya, sudah ada petunjuknya, diisi lengkap ya. Nanti kalau terbaik bisa Anda ajukan jadi paper. Bagus kan? Nanti papernya harus datanya harus benar ya. Waduh, lupa aku belum update ini. Jadi ini ya. Nah, ini Anda ikuti, tinggal diubah. Sudah di sini di bab berikutnya sudah ada petunjuknya, tinggal Anda isi aja. Ini petunjuknya seperti apa yang dijelaskan tadi. Tinggal diisi aja. Di template ini bisa Anda gunakan. Ya. Kemudian apa lagi? Terasa jelas ya ini ya. Yang dinilai apa aja? Ini Anda baca sendiri dinilai ya. Seluruh anggota presenter harus bicara nanti ya, harus ngomong, harus presentasi. Jangan dikuasai sendiri oleh ketua kelompoknya. Dan ingat tugas ini adalah untuk belajar kita sama-sama ya. Belajar bareng-bareng, belajar kelompok. Nah kalau yang dikerjain cuma ketua kelompoknya ya bukan belajar kelompok itu, walaupun anggotanya sudah banyak. Ini ngerjain cuma satu orang aja. Kabarkan tujuannya deh dengan jelas, tujuan apa? Kan bikin apa loh? Nah jelasin di sini tadi bikin apa? Di sini jelasin skopnya apa, bikin apa, deskripsinya ini penting ya. Bikin apa? Kemudian presentasi harus bersih dari copy paste, jadi plagiasi, dari salin tempel. Salin tempel gimana? Biasanya sih terkait dengan musik gitu ya. Kemudian ada video-video yang Anda potong dari yang Anda punya lisensi itu ya, tempel situ, jangan ya. Atau videonya orang, blogger, jangan. Misalkan video Anda sendiri ya, nah, di luar konteks apalagi ya, jangan. Kemudian cara logika juga berurutan ya. Berurutan itu gimana ya? Tadi sudah jelasin. Ikuti aja seperti di laporan sampai selesai. Kemudian gunakan teknologi pemrograman yang baik. Kalau Anda bikin flowchart misalnya, ya flowchart itu jangan pakai Microsoft Word lah, kan bagus Pak. Ya teknologinya bagus tapi nggak cocok buat bikin flowchart gitu ya. Anda bikin pakai alat sendiri gitu ya. Apa itu misalnya gitu ya. Atau visual apa itu ya. Silakan. Terus bahasa pemrogramannya juga kalau memang kan nanti kan diimplementasikan ke bahasa pemrograman itu hasil rancangan ada UAD bikin kelas diagram itu ya. Nah itu nanti bisa di generate misalnya ke bahasa pemrograman yang baru, jangan yang lama. Yang lama itu ya mungkin kalau Anda pakai PHP ya PHP versi lama. Yang baru lah gitu ya. Kalau Anda pakai Python misalnya, ya Python yang baru lah gitu ya. Yang bisa dikompil di Google Colab gitu misalnya, silakan. Ini baru lah, yang terkini gitu ya. Nah itu ya teknologinya ya baru yang update dan terkini. Baik. Kalau Anda ingin gampang-gampang pakai apa, ya silakan. Dengan yang lama. Kemudian simpulkan hasil presentasi itu dengan baik. Maksudnya setelah Anda membuat proyek itu, Anda bisa menghubungkan dengan materi kuliah hari ini. Menghubungkan, wah dulu aku gak bisa ini, sekarang aku bisa deh. Sekarang aku bisa membuat aplikasi deh, buat rancangannya begini-begini. Itu penting gitu ya, karena ketika nanti Anda skripsi misalnya, ada penelitian misalnya, maka rancangan ini penting jadi awal bagi kami, dosen, untuk mengevaluasi, oh kamu mampu ya bikin ini.
Dari apa yang Anda tunjukkan itu, Anda sudah menunjukkan bahwasanya Anda mampu untuk menyelesaikan skripsi. Tapi kalau Anda nggak bisa itu, ngomong aja, kamu gimana mau skripsi kayak apa gitu ya. Kita nggak yakin juga gitu ya. Udah kamu belajar lagi ya, itu kadang. Kamu belajar lagi deh, kuliah lagi deh. Kamu ngulang aja. Apalagi ngulang ya. Nah, itu makanya penting ini ya. Nah, itu kalau baru kuliah itu. Nanti kalau Anda proyek-proyek gitu ya, udah kerja misalnya di bidang ini yang sama, ya proposalmu itu juga harus bisa dibaca oleh orang-orang teknis sana. Ya, itu pengalaman ini ya. Walaupun di pemerintahan misalnya kita nggak tahu bidang apa, kalau kita masukkan proposal dievaluasi gitu, ya. Bener nggak ini laporan ini? Ya. Gitu ya. Waduh, kamu gambar flowchart aja nggak bisa, ini kayak apa? Mereka akan nggak yakin ini kamu ikut tender ini kayak apa ini tender ini kayak gini. Gambarnya aja kacau misalnya gitu ya. Bayangin gitu ya. Apalagi kalau di swasta juga gitu ya. Kita nggak bisa. Nah, itulah pentingnya kita eh, belajar itu semua yang menyimpulkan ini ya. Menyimpulkan itu menghubungkan summary tesis itu menghubungkan antara bagian satu dengan yang lain sehingga bisa mengambil manfaat dari itu semua, menyimpulkan dari itu semua. Kemudian semua anggota itu harus kontribusi ya sama gitu ya. Dan ya kerjasama, jangan sampai ditinggal temannya, disudutkan. Ada yang SMS saya kemarin, Pak, teman saya satunya itu susah dihubungi deh Pak, saya ngerjain sendiri ya Pak. Ya ampun, ya diusahakan bantu temanmu itu, tinggal 2 aja ke dia. Masa kamu sendiri? Kamu sendiri gak mungkin kerja kelompok. Ini syaratnya adalah 2 orang. Kurang dari itu gak boleh. Jadi gimana lah caranya? Sudah kalian gimana loh? Ajalah dia. Barangkali dia kesulitan kayak apa? Kita nggak tahu juga nih. Bantulah temanmu gitu loh. Jangan ditinggal. Nanti saya ngerjain sendiri dah, Pak. Ya silakan. Namanya bantu. Jangan lihat-lihat karena dia nggak kerja, teman-teman tinggal. Benda terjadi. Jadi ada yang lain itu. Gara-gara yang satunya nggak mau kerja, satunya kerja, kita tinggal, jangan. Ini ya, jadi saya bantu ini ya. Ini poin juga, ini jadi poin, ini rem juga. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang ya kalau kerja ya didorong atau diajak, tetap nggak mau kerja ya sudah, nggak apa-apa gitu loh. Gimana lagi gitu loh. Nah, di sini artinya apa? Ya sama-sama mengerti lah ya. Jangan sampai gimana gitu. Karena ini nanti ya hasil akhirnya inilah. Hasil akhirnya nanti tetap akan ada evaluasi sampai di mana Anda belajar kelompok tadi. Nah, dengan saya berikan soal, nanti Anda kalau sudah ngerjain kelompok, saya rasa ngerti gitu ya. Kalau sudah ngerti, insya Allah jawab UAS itu juga mengerti. Tapi kalau nggak ngerti ya, itulah nilaimu gitu ya. Saya tangkap ya. Karena saya itu cukup jelas, Anda tinggi kita mari ke materi berikutnya yaitu kita bahas mengenai ini ada deh contoh ya ini ya contoh ya membuat saya nggak bahas activity diagram ya karena activity diagram sudah ngerti ya. Oke, kita bahas mengenai sequence diagram. Sequence diagram ini saya ambil dari contoh teman Anda ini deh ya kita garap ini ya memilih barang ya. Kita lihat dari sini use case description ya. Memasuki area barang ingin dibeli, memilih barang yang diinginkan. Melihat dulu ya, list ya, melihat daftar barang. Atau mencari ya di sini boleh juga mencari gitu ada searchingnya gitu ya mencari. Ya. Tapi biasanya dalam satu tampilan itu sudah ada pencarian, sudah ada listnya barang juga ya. Jadi tinggal kita bisa melihat dari list itu atau mencari sendiri spesifik di pencarian, gitu ya. Jadi di sini ada pilihan-pilihannya.
Jika barang tidak dijual atau barang untuk display, maksudnya apa ini? Barang untuk display. Barang yang hanya untuk pajangan kan? Ya, ada kan barang yang untuk pajangan aja gitu ya. Oh ini nggak jual Pak, ini untuk display. Yang itu ya omongnya. Maka barang tersebut diperiksa lebih dulu. Oh dicek maksudnya. Bentar Pak, saya carikan dulu misalnya gitu ya. Beli sepatu misalnya. Pak saya ambil sepatu ini. Oh enggak, ini barang anu Pak, saya cari dulu di gudang. Gitu ya. Apabila barang tidak bisa dibeli, maka pelanggan memilih barang yang lain. Gimana itu? Biasanya kalau itu online, barang itu nggak ada kosong, ya ditampilkan kan ya. Pokoknya apa? Pembeli nggak kecelik kan ya. Begitu dia dan klik, loh ya nggak ada, kosong stoknya, kan kecewa. Nah, mari kita bikin sekarang. Kita buka di sini draw. Ayo, kita bikin sequence diagramnya. Ini saya bikin tadi untuk pemrograman web. Bikin lagi baru. Oke. Kita bikin sequence diagram. Teorinya nanti baca sendiri ya di slide. Sequence diagram itu dasarnya adalah ini ya, main flow dan alternative flow. Main flow dan alternative flow dan ini ya dan use case. Dan satu lagi apa tadi? Activity diagram. Nomor 4 nih yang penting ini ya. Jadi sebenarnya ada activity diagram. Tapi dari sini udah saya rasa sudah cukup ya. Dari use case description sudah cukup. Nah, kita bikin sekarang. Nah, kita lihat dulu pelanggan dan sistem. Pelanggan dan sistem. Pelanggan berarti kita bikin ini. Kemudian sistem. Sistemnya antarmuka ya. Antarmuka kita ketik di sini sequence diagram. Ada ya? Simbolnya kok ada ya? Ada di sini OML. Kita cari, nah ini. Nah, ini masukkan di sini berdiri berarti objeknya ini ya. Apa namanya antarmuka. Ya. Maka biasanya di sini ada garis ke bawah gitu ya. Garis ke bawah ini bisa Anda ubah dalam bentuknya nggak pakai tanda panah. Ini antarmukanya di ini. Ya. Jadi pelanggan langsung berinteraksi dengan memilih barang. Memilih barang. List barang. Per barang. Pilih. Jadi ada kayak grup gitu ya, apa namanya tabel-tabel gitu ya. Tapi tabel-tabelnya disusun dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. List barang. Terus kita lihat apa dia memilih memasuki area yang ingin dibeli. Oh, dia menyebut di sini area ya. Tulis saja di sini area. List barang. Gitu ya. Setelah itu dia ngapain dia? Memilih barang. Memilih barang itu gimana ya? Klik ya, proses. Berarti memilih tuh ini. Proses ini. Memilih barang. Pilihnya gimana? Bisa diklik ini ya, proses kan? Set.
Terus apa lagi dia? Oh, selesai sudah. Memilih jika barang dijual atau barang itu display, oh dicek dulu ya, barang dicek ada apa enggak gitu ya. Oh, berarti di sini ada pengecekan nanti. Kalau ada dia langsung transaksi gitu ya. Iya, transaksi ya. Berarti transaksi itu proses kan ya. Oke deh. Itu kan jadi transaksi pembelian. Oke, jadi transaksi pembelian. Kalau sudah transaksi, disimpan kan datanya ya transaksi. Kemana? Tabel ya. Ini tabel entity. Jadi ini tabel simpan ya. Entity tadi. Nah, ini entity inilah yang akan menjadi ESD nanti. Ya. Entity tabel simpan. Simbolnya gini ya. Nah, sana kelihatan nggak? Kelihatan ya. Sekarang kita buat sekarang satu-satu. Ulang lagi. Nah, ulangi lagi berdasarkan ini. Memasuki area. Jadi di sini dia akan login ya. Kok login sih? Apa namanya? Oh ini ya. Ini sudah ada ya. Oh ini juga ada yang boleh lah. Pakai yang ini boleh. Pakai yang atas tadi boleh. Penting ada garisnya ya penghubungnya. Nah ini kita pakai yang ini. Ini yang ini. Nah ini kita arahkan ke sini. Pakai panah kalau yang ini. Panahnya dipakai ini. Jadi ini fungsi untuk apa ini? Menampilkan list. Jadi di sini fungsi tampilkan list. Misalnya gitu. Tulis di sini fungsi tampilkan list. Tampil atau list gitu ya. List aja. List barang. Fungsi ya. List. Jadi dia ke sini langsung menuju list. Dia belum login ya ini ya, belum login. Jadi di sini ada kotak juga di kayak gini. Bukan ini. Mana ini? Ya. List barang. Setelah muncul list dia memilih barang. Milih berarti bikin aja lagi kayak ini. Jadi sebelum ke sini kita bikin ini dulu kotaknya dulu. Ini memilih barang, memilih fungsi pilih, select gitu ya. Setelah memilih tadi apa dia memilih barang yang diinginkan. Dia nomor 2 ini ya, jadi gabung ini ya, memilih barang. Terus dicek barangnya ada nggak di display. Kayaknya ini susah ya ini. Jadi mending kalau saya tampilkan barangnya. Tapi karena ini Anda punya pikiran seperti ini ya diwujudkan lah gitu ya. Jadi di sini ada pengecekannya. Ngeceknya di mana dong? Ngeceknya gini lah. Anda balikin lagi ke sini ngecek ini ya. Kan ngecek dulu barangnya ada nggak gitu ya. Cek sendiri ya. Kalau ketemu berarti dia beli lagi kan. Belinya ke sini ya. Tapi bentar ya, jangan dulu bikin taknya dulu. Jadi supaya enak
ini Anda turunin, Anda bikin lagi di sini. Ini fungsi baru. Kalau udah oke, dia beli ke sini kan. Beli. Transaksi beli ini fungsi ya, ini fungsi beli ya. Like. Kalau pembeliannya dicek valid apa enggak, dia ngecek sendiri kan di sini, dirinya sendiri kan. Nah, cek lagi ke dirinya sendiri. Valid ini pembayarannya. Sudah sah. Kalau sudah sah, disimpan di sini. Nah, disimpannya tarik, bikin fungsi lagi di sini. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Gampang. Simpan ke dalam tabel. Itu namanya transaksi valid ya. Valid. Kalau sudah valid disimpan, maka dia kembalikan lagi ke aktor kan. Kembalikan lagi ke sini, berarti ini ambil lagi dari sini ke sini ya. Nah, ini ada tambahan. Nah, itu kan tahapan-tahapannya. Nah, ini kan hasil dari penjelasan ini kan. Begitu juga dengan ini ya, Anda pilih, bikin lagi sini. Ini lagi tahapan berikutnya. Ya ada banyak kan ya. Ya cuma satu kan. Nah, ini nanti menjadi dasar untuk membuat kelas diagram kan. Kelas diagramnya berdasarkan ini. List barang aja kita sudah dapat entity tabel ini, entitas kan tabel. Kita ketemu ini nama kolom-kolomnya apa aja, bisa diidentifikasi dari sini. Walaupun tidak didetailkan, tapi kita sudah bisa membayangkan bahwasanya nanti tabel-tabelnya, kolom-kolomnya adalah ketemu nanti. Apa aja tabel-tabelnya, barang, kemudian ada memilih berarti ada select, kemudian ada beli berarti ada transaksi harga, ya harganya berapa, poinnya ada diskonnya berapa, ketemu di sini tabel-tabelnya, valid, simpan. Di sini muncul pesan barang sudah dibeli atau pesan apa namanya, transaksi valid, pesan barang berhasil dibeli, misalnya gitu. Tinggal barangnya dikirimkan kan, nanti kirim, bikin aplikasi baru lagi, bikin sequence baru lagi ya, kirim. Jadi dihubungkan dengan ini. Jadi ini bisa. Ini nanti pesannya kemana Pak? Haruskah sampai ke antarmuka atau sampai ke aktor? Ya biasanya sih sampai ke antarmuka pesan itu. Masa sampai ke aktor? Kan nggak mungkin. Artinya dari aktor ini nanti bisa melihat pesan itu kan lewat sini. Kalau ini nanti pesannya lewat antarmuka yang lain, ya bikin aja di sini di belakangnya entity. Tapi antarmukanya apa? Sebutin antarmuka apa? Pesan. Tulis saja pesan. Jadi tinggal dilanjutkan di itu. Misalnya nggak harus selalu ke area list kan. Kalau list itu hanya untuk menampilkan barang saja. Nanti kalau bukti transaksi selesai beres ya mungkin ada antarmuka lain bukan lewat list. Bisa jadi. Jadi ini bisa Anda buat yang lain, nggak harus selalu ke aktor. Saya tangkap ya. Nah, ini semua yang Anda tulis ini akan jadi operasi di kelas diagram. Kelas diagram gimana caranya? Kelas diagram itu gimana ya? Ini ya. Jadi kelas diagram itu biasanya ya modelnya kayak gini, interface ini ya. Nah, ini kelas. Interface itu berarti ya biasanya di antarmuka ya. Di antarmuka itu biasanya ada banyak field apa namanya, field itu ini apa, atribut ya. Interface.
Kelas diagram apa ini? Kelas diagram tadi yang kita sebut sebagai kelas untuk area list barang. Yang kita buat di sini. Filenya apa saja, tinggal dihitung aja filenya. Jadi timbul plus ini ada sendiri namanya fil plus ini. Kalau minus ada juga sendiri. Kemudian di sini fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi ini bisa kita tambahkan tadi ya, berdasarkan ini ya. List barang, masukkan sini list. Metodenya adalah metode list barang. Masukkan sini list. Punya apa? Tag kah, string kah? Terus apa lagi? Tinggal masukkan aja memilih select misalnya. Sekarang lagi di sini memilih. Pokoknya apa lo memilih itu? Hanya memilih pakai in. Lagi tulis ini beli transaksi membeli itu apa? Mbak, apa lo yang sampai beli lagi transaksi misalnya tulis alif misal terus apa lagi itu pesan beres berhasil di sukses jangan sama ya kalau itu tulisannya berhasil beli berhasil gitu ya. Triknya apa aja ini? Anda tentukan sendiri tadi apa aja di sini. Nah, kita mudah. Area list barang berarti ada di sini nama barang. Filenya apa? ID barang. ID barang. Tipenya apa tuh? Tinggal ditulis. Kemudian nama barang. Kemudian apa lagi? Harga. Kategori. Barang apa itu? Oh, barang rumah tangga. Oh, barang mesin. Ya, misalnya ya. Tuan pakai enggak ya? Mesti pakai itu ya. Dan seterusnya ini yang tak tulis dan seterusnya itu jangan sampai ditulis ada seterusnya. Jadi sini kita ketemu ini kolom-kolomnya. Ini interface ya. Interface-nya nggak tak bahas dulu kan. Jadi ini sudah ketemu untuk satu buah kelas diagram. Fungsi-fungsinya sudah ada ini ya. Nanti saja fungsinya ini kurang ya. Banyak biasanya satu list itu. Nah, ini yang bisa kita identifikasi. Jadi metodenya bisa jangan barengan ya ada bikin apa ya namanya update, insert, delete, aduh ya ampun kurang lah kalau seperti itu masa update, insert, delete. Nah, mesti kan ada ini. Nah, ini kan berdasarkan apa yang kita buat berdasarkan ini. Ini baru satu ini. Jadi ini satu kelas. Diagram sendiri. Oke, tangkap ya. Iya, kira-kira. Tabelnya sudah ketemu tadi ya. Tabelnya ini ya. Tabel, terus ini operasinya, metodenya. Tinggal dibikin fungsinya masing-masing ini. Jadi kalau kurang, tambah ya. Jadi kita voting ya. Paling terakhir setelah kelas diagram kita voting. Bikin antarmuka sendiri bisa. Dan kita bikinkan antarmuka sendiri dulu. Yang jelas ini sudah ketemu dulu ya. Kalau sudah ketemu dulu kita bisa bikin
aplikasinya itu. Nah, sekarang itu kalau sudah ketemu kelas diagram, itu enak kadang ya, ada program yang bisa mengenerate semua itu ya, dalam bentuk program, langsung bisa jadi. Bahkan kalau kita sudah ketemu tabelnya saja, itu kita sudah membuat aplikasi langsung ya, nggak perlu ngoding lagi, tinggal dikebut, sudah jadi aplikasi. Kita sudah ketemu IRD-nya doang. Jadi 5 menit saya bikin tuh selesai. Contohnya seperti ini. Saya bikin langsung program itu langsung dari fungsi ya. DP ini. Nah, ada kalanya kalau kita bikin, ya itu tadi, yang penting kita ketemukan dulu ERD. ERD kan terakhir ya. Nah, di laporan tuh ada yang terakhir ya. Ini ya, di sini ya. Jadi buatkan RD-nya. RD dari mana? RD itu dari sequence diagram tadi ya, atau hasil dari yang di atas ini. Yang jelas dari use case juga bisa ketemu sequence diagramnya. Urut nih, tinggal diisi aja. Ya. Dan kita buat misalnya ini yang kalau sudah jadi titik ini KPP jadi ini hasil generate saya ya. Oh, data ganti ini passwordnya, lupa saya. Jadi lokal, namanya ini ya PP gini tuh. Nah, jadi kalau bikin aplikasi tinggal generate aja itu sudah jadi cepet. Ini jadi aplikasinya kayak gini. Nah, ini saya ubah tadi, lupa passwordnya apa ya. Tabelnya sudah saya ubah ya. Jadi nggak bisa lebih. Tapi yang penting adalah IRD-nya tadi ya. Begitu ya ketemu, Anda langsung dibuatin kelas diagramnya. Itu ada ya. Nah, tapi ya terus jelas kalau kita bikin aplikasi seperti itu nggak kuat ya. Perlu lagi dipoles-poles. Sama seperti kalau bikin gedung ini ya. Gedung ini kan ada alat-alat ya biasanya untuk nyusun tembok, nyusun lantai, itu ada sendiri ya. Nah itu tinggal dipasang-pasang aja, tek. Nah, jadi gedung tinggi. Jika daerah kayak Cina itu kan bikin gedung berapa hari gitu ya. Jadi hitung ya, tingkat tinggi itu bisa sampai 20 tingkat gitu ya. Itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu gitu ya. Kan nggak masuk akal ya, kita mikir waduh 1 minggu dari mana, bahkan 3 hari. Atau yang kemarin COVID itu ya, Cina membangun rumah sakit banyak ya, dalam waktu yang singkat ya. Kok cepet ya? Nah, itu semua gimana caranya? Oh ternyata kalau kita amati, mereka punya namanya sistem scaffolding ya. Tahu ya scaffolding ya? Jadi kalau kita mau bangun ke lokasi gitu ya, itu nggak, masa kemah kan nggak mungkin kemah ya. Nah, bikinin yang gede gitu. Caranya gimana dia? Bangun gedung sementara kan di hutan itu ya. Pakai apa? Scaffolding kan yang bangun itu pakai besi itu. Jadi rumah bisa ditinggali sana dalam 1 hari ya. Nah, teknik-teknik itu dibawa di dalam pengembangan perangkat lunak. Syaratnya itu tadi, kita sudah punya style-stylenya, kita punya desainnya tadi ya. Nah, syaratnya kita punya desainnya tadi, kalau sudah jadi, baru kita masukkan ke dalam sistem, simsalabim jadi apa? Udah jadi. Jadi nggak heran kalau kita bikin aplikasi itu bisa cepat, bisa lambat. Cepat kalau kita mengetahui caranya, lambat kalau kita tidak tahu caranya. Hanya kemampuan coding saja kurang. Benar kurang. Hanya kemampuan analisis saja kurang. Jadi gimana dong? Banyak faktor yang harus kita kuasai gitu. Teknik analisis, ya, desain, ya, coding juga, ya. Testing juga penting ya, testing untuk mengetahui seberapa aman
aplikasi yang kita bangun. Jangan sampai kita bangun tiba-tiba langsung muncul hacker di situ ya, hilang datanya, habis. Misalnya gitu. Kan ditangkap polisi bisa Pak. Nah, tangkap polisi berarti ada faktor lain gitu ya, supaya bisa ditangkap polisi. Gimana faktor lain? Ya ada mungkin membuktikan bahwasannya si A yang melakukan, si B yang melakukan. Kita nggak bisa main tebak-tebakan di situ ya. Oh ini karena ini gitu, nggak bisa. Karena semuanya ada terbukti dengan, bisa dibuktikan dengan data, bisa dibuktikan dengan bukti, bisa dibuktikan dengan forensik dan sebagainya. Jadi banyak ya hal yang terkait dengan itu. Nah ini tentang kelas ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di berikutnya ya, tentang kelas diagram. Setelah bikin kelas 1 kelas ini, ngapain kita? Ya direlasikan kan? Relasikan sudah ada di sini ya. Nah ini sudah ada relasinya, tinggal nanti dihubung-hubungkan lagi kelasnya, kelas diagramnya lebih lengkap lagi. Kelas diagram itu bukan IRD ya. Kalau IRD ya IRD. Kelas diagram biasanya ya isinya ada IRD-nya juga. IRD itu yang mana? Yang ini ya. Ini atribut, ini metode. Jadi satu kelas diagram ini biasanya terdiri dari atribut dan metode. Saya tangkap ya. Dan simbol-simbol plus-plusnya ini kadang ada yang pakai minus gitu ya. Kita bahas misalnya di depan ya. Betulnya banyak kelas diagram. Yang penting kalau Anda buat laporan, yaitu tadi jangan salah membuat laporan. Kalau Anda salah membuat laporan, biasanya itu terlihat dari jenis grafik yang diagram yang Anda buat. Ya, IRD Anda bilang di situ di bawahnya ada kelas diagram. Padahal jelas-jelas itu IRD gitu ya. Berarti kamu nggak menguasai gitu ya. Cara desain nggak ngerti. Gitu. Bisa ya tangkap ya. Nah, untuk kali ini mudah-mudahan setelah mengikuti mata kuliah ini, saya berharap Anda bisa membuat lah gitu ya. Jangan sampai kalau skripsi itu ulang lagi dari awal. Bro. Sedih banget saya itu ngajar 1 semester nggak ada nyantol-nyantolnya gitu Bang. Itu bisa dilihat dari skripsimu. Laporannya itu. Kita tahu laporannya bikin perangkat lunak, misalnya bikin sistem informasi misalnya. Tapi tebalnya segini aja, tipis banget. Itu sudah menunjukkan, wah nggak mungkin lah bikin perangkat lunaknya gede kayak gini, maksud laporannya segini aja tipis berapa halaman. Kenapa? Nah, Anda sudah tahu sendiri kan? Tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya buat laporan begini aja, panjang kan? Jadi Anda bisa bayangin kalau aplikasinya itu kompleks, panjang lagi kan? Itulah, nggak mungkin kalau laporannya jadi bayanginnya. Carilah skripsi yang tebal-tebal tadi, laporannya lengkap. Nah, minimal gitu ya. Dilihat gitu ya, rujukan-rujukan. Anda kalau jalan-jalan jangan ke kampus UM saja. Marilah ke perguruan tinggi yang lain yang bisa Anda jadikan banding. Mana itu Pak? Minimal ITK atau Unmul gitu ya. Atau ke Banjarmasin gitu ya. Apa namanya? Lambung Mangkurat. Nah, lihat itu yang informatika seperti apa. Nah, itu Anda bisa belajar banding ya. Dengan di sini aja. Atau kalau bisa ke Jawa ya. Jalan-jalan ke Jogja misalnya. Hari aja ke pustakaannya oke ya, maka ya terus yang keren-keren lah di sana itu biasanya banyak sudah. Jadi kan banding itu, saya dulu gitu juga ya skripsi. Jadi saya nggak di Malang saja, tapi saya ke Surabaya, ke ITS, ke UNER gitu ya. Nah biasanya ya itu saya lihat dari tekniknya, oh teknik apa ini? Saya di ITS, dapat bukunya. Nah memang bukunya nggak boleh dibawa pulang, cukup ditulis di situ. Ya, mau nggak mau seharian nulis, ya nulis ketemu akhirnya belajar. Dari situ kita belajar, oh ini toh. Jadi kan dengan Anda, jadi jangan terkungkung hanya ingin lulus saja. Ya silakan aja kalau ingin lulus. Tapi ini sudah bagus ya ini ya, Rifki Fardana orangnya di sini kan? Gak ada ya? Ya ini. Hadir Pak. Ini sudah bagus. Jadi, tapi memang kurang lengkap tadi ya, terutama di pelanggan, tinggal dilengkapi lagi.
Nah, untuk ke depan kita lengkapi lagi dengan menggunakan use case diagram. Nah, ini untuk kali ini Anda kerjakan kelompok ya, supaya lengkap lagi. Banyak soalnya saya terima itu tugasnya simpel-simpel banget gitu loh, kok bisa gini aja gitu. Nah ini cukup lumayan lah ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan tentang kelas diagram. Setelah kelas diagram kita bentuk, kita akan terapkan ke dalam codingan. Codingan ini agak rumit ya. Kita pakai yang mudah ya. Pakai yang mudah ya. Jangan pakai Java, aku nggak iso. Pakai PHP ya. Saya. Mudah-mudahan bisa nanti. Jadi masih ada waktu pertemuan kira-kira berapa lagi pertemuan? Hari ini tanggal 7, 1, 2, 3 lagi pertemuan ya. Karena ujiannya tanggal berapa? Tanggal ini ya. Tanggal berikutnya. Januari tanggal ini ya. Tanggal 11 ya. Ini ya. Ini. Kira-kira. Baik, itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, terima kasih. Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.